Halo teman-teman, selamat datang di tutorial pemrograman bahasa C. Dalam tutorial ini kita akan belajar dasar-dasar pemrograman bahasa C dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat program sederhana. Jika kalian sedang mencari tutorial bahasa C yang mudah dipahami, tersusun rapi, dan bisa praktek langsung, ini adalah tutorial yang sangat cocok untuk kalian. Sebelum kita mulai, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu bahasa C dan apa yang bisa dilakukannya. Jadi bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan di dunia. Bahasa C digunakan untuk membuat sistem operasi, software, IDE, dan masih banyak lagi. Bahasa C juga menjadi inspirasi pada bahasa pemrograman lainnya, seperti C++, Java, dan Python. Sehingga jika kalian mempelajari bahasa C, kalian akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan bahasa lainnya. Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari beberapa konsep dasar dalam pemrograman bahasa C. Misalnya seperti tipe data, variabel, konstanta, operator, pengkondisian, perulangan. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Pertama-tama, pastikan teman-teman sudah menginstal IDE atau text editor yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis programnya. Perbedaannya, kalau IDE di dalamnya sudah ada compiler, sehingga kode akan bisa langsung dijalankan. Sedangkan jika kita menggunakan text editor, maka kita harus menginstal compilernya secara manual. Ada beberapa contoh IDE yang dapat teman-teman gunakan, misalnya CodeBlock, DevC++, atau Client. Sedangkan untuk text editornya ada Notepad++, Sublime Text, atau Visual Studio Code. Untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan IDE Client karena instalasinya yang mudah dan banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan. Kalian bisa bebas memilih IDE atau text editor apa yang ingin kalian gunakan. Oke, pertama kalian akses dulu link yang ada di deskripsi box. Kemudian di sini kalian tinggal download sesuai dengan OS yang kalian gunakan ya. Di sini karena saya pakai Windows, jadi saya akan download yang Windows. Oke, jika sudah di-download seperti ini, kita tinggal buka filenya. Kemudian langsung saja kita next. Di sini kita centang semua aja. Kemudian kalian pilih aja yang reboot now, lalu klik finish. Oke, kemudian kita langsung aja buka IDE Client-nya. Kemudian di sini kita akan disuruh login. Kita pilih aja yang start trial. Lalu kita pilih login to JetBrains account. Di sini kalian bisa langsung aja create account atau login menggunakan Google. Oke, jika sudah berhasil, sekarang kita tinggal balik lagi ke IDE-nya. Lalu kita langsung aja klik Start Trial. Lalu Continue. Di sini langsung aja kita buat project bahasa C baru. Kita tekan yang New Project. Kalian bisa klik C Executable. Lalu di sini kalian bisa pilih versi dari bahasa C-nya. Kita akan pilih versi 23 karena itu versi yang terbaru. Kemudian di sini kalian bisa ubah namanya dengan mengganti kata untitled menjadi nama projectnya, misal tutorial C. Atau kalian bisa tambahkan underscore untuk spasinya. Setelah itu kalian create. Oke, di sini projectnya sudah dibuat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan coba ganti dulu tema dari tampilannya. Caranya kalian bisa tekan file, lalu kalian pilih setting. Di sini kalian bisa pilih tema yang ingin kalian gunakan.
Jika ingin menambah tema yang baru, kalian bisa tekan Get More Themes. Dan di sini kalian bisa download tema yang ingin kalian pakai. Saya akan pakai yang One Dark Theme. Oke, setelah diinstal kalian tekan OK. Maka temanya akan langsung berubah seperti ini. Jika kalian tidak sengaja menekan X ini, jangan panik. Kalian bisa buka kembali dengan menekan project. Lalu kalian buka folder project kalian. Di sini ada file yang namanya main.c. Kita langsung aja buka dengan mengklik 2 kali. Oke, maka tampilannya seperti yang tadi ya. Dan di sini juga ada file yang namanya cmaxlist. Kalian X saja karena kita nggak butuh itu. Sekarang kita akan hapus semuanya karena kita akan menulisnya dari awal agar kalian paham bagaimana cara kerjanya ya. Bayangin kalian punya remote TV yang tiap tombolnya punya fungsinya masing-masing. Tapi sebelum kita pakai remote-nya, kita harus punya dulu remote TV-nya. Caranya kita bisa beli remote-nya. Dalam bahasa C ada banyak sekali fungsi yang bisa digunakan. Misalnya ada fungsi yang namanya fungsi main. Jadi fungsi ini akan dijalankan pertama kali oleh komputer kita saat file .c-nya dijalankan. Kita bisa ibaratkan fungsi main ini sebagai tombol daya pada remote TV. Oh iya, huruf besar dan huruf kecil pada bahasa C bisa berpengaruh ya, oleh karena itu kita harus memperhatikan huruf besar atau huruf kecilnya. Kemudian di belakang main kita bisa tambahkan int agar fungsi main ini bisa memberitahu komputer kita saat selesai dijalankan. Apakah program yang kita tulis itu berhasil dijalankan atau terjadi error. Oh iya, dalam bahasa C spasi itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalian bisa bebas mau pakai spasi berapa banyak. Tapi biasanya hanya menggunakan satu buah spasi seperti ini. Agar kode yang kita buat itu terlihat rapi dan kita mudah membacanya. Setelah kata main, kita akan tambahkan buka kurung seperti ini. Di dalam sini kita bisa buat parameter, tapi untuk sekarang kita tidak akan membahas hal tersebut. Sekarang kita CCDT aja dulu, nanti di topik berikutnya baru akan kita bahas. Selanjutnya di sini kalian bisa buat tanda buka kurung kurawal seperti ini. Di dalam sini, kita bisa menulis program yang akan kita jalankan saat fungsi main dijalankan. Ada banyak cara penulisan dalam bahasa C, karena spasinya tidak berpengaruh ya. Kalian bisa menulis tanda kurungnya seperti ini, atau kalian bisa membuatnya di bawah. Semua ini tergantung selera kalian, yang penting kita harus konsisten terhadap penulisan yang kita gunakan. Kemudian, di dalam bahasa C, itu ada yang namanya library, di mana kita bisa ibaratkan sebagai toko yang menjual remote TV-nya. Cara penulisannya, kalian bisa ketik pagar, lalu include, setelah itu simbol lebih kecil, lalu ketik nama library atau nama remote yang ingin kita beli. Ada satu library yang paling standar digunakan dalam pemrograman bahasa C, yaitu stdio.h. Kemudian kita tutup dengan simbol lebih besar. Untuk kedepannya kita akan coba juga pakai library yang lainnya ya. Oke, di sini kita akan pakai salah satu fungsi yang kita ambil dari library stdio.h, yaitu fungsi printf. Oke, di sini IDE-nya sudah memberitahu kita cara penulisan yang benar. Kalian bisa pilih dengan mengklik arrow atas dan bawah. Kita pilih yang printf biasa, lalu kita tekan tab. Maka otomatis IDE-nya akan membuatkan kita tanda kurung seperti ini. Seperti namanya, printf ini digunakan untuk mencetak sesuatu ke layar. Sekarang kita tinggal masukkan kalimat yang ingin kita tampilkan ke layar dengan cara menambahkan tanda kutip seperti ini. Lalu kita masukkan kalimat apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya hello world. Kemudian di belakangnya kita akan tambah titik koma.
Seperti halnya kita menambahkan titik pada akhir kalimat ya. Oke, satu baris yang kita buat ini kita sebut sebagai statement. Karena baris tersebut akan memberikan sebuah perintah kepada komputer, yaitu mencetak kalimat hello world. Oke, kemudian di bawahnya kita akan tulis juga return 0. Karena ini merupakan statement juga, kita akan tambahkan titik koma. Karena setiap statement harus diakhiri oleh titik koma ya. Return 0 berfungsi untuk memberitahu komputer kita kalau program yang dijalankan itu berhasil. Jika kalian memasukkan angka selain dari 0, entah itu positif atau negatif, maka komputer akan menganggap jika program yang kita jalankan terjadi error. Jika kita ingin menjalankan program yang ditulis dalam bahasa C, kita harus mengcompile-nya terlebih dahulu, yaitu proses mentranslate bahasa C yang sudah kita tulis menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer kita. Caranya kita bisa tekan simbol segitiga yang ini, atau untuk shortcut-nya kalian bisa tekan Shift dan F10. Selalu gunakan shortcut untuk mempermudah hidup kalian ya. Dan selamat, kalian berhasil membuat program bahasa C pertama kalian. Variabel adalah suatu wadah yang terdapat dalam memori yang di dalamnya bisa kita isi dengan angka maupun karakter atau huruf. Atau kita juga bisa ibaratkan variabel sebagai sebuah toples yang di dalamnya bisa kita isi dengan permen ataupun kue dan sebagainya. Untuk membuat variabel, kita harus menentukan dulu jenis data apa yang akan kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Misalnya kita ingin memasukkan bilangan bulat, maka tipe data yang kita pakai adalah integer atau int. Jika kita ingin mengisi suatu wadah yang dapat kita isi dengan bilangan pecahan, maka tipe data yang kita pakai adalah float. Atau jika kita ingin mengisi sebuah variabel dengan karakter atau huruf, kita bisa pakai yang namanya char. Untuk sekarang aku akan coba int dulu atau bilangan bulat. Oke, setelah kita tentukan tipe data yang ingin kita gunakan, sekarang kita tentukan nama variabelnya. Misalnya di sini kita ingin membuat sebuah variabel yang dapat menampung data jari-jari, di mana data jari-jari tersebut berupa bilangan bulat. Dan sekarang kita tinggal isi wadah tersebut. Caranya kita bisa tulis nama variabelnya. Di sini kalian bisa tekan tab. Lalu kita pakai operator penugasan, yaitu sama dengan kemudian angka berapa yang ingin kalian masukkan, misalnya 4. Jangan lupa titik koma. Oke, sejauh ini apa yang sudah kita lakukan adalah yang pertama kita sudah melakukan deklarasi atau membuat sebuah variabel. Yaitu kita buat sebuah variabel yang dapat menampung data bilangan bulat. Nama variabelnya adalah jari-jari. Kemudian variabel tersebut kita isikan dengan angka 4. Dan ini kita sebut sebagai inisialisasi atau mengisi sebuah variabel dengan menggunakan simbol sama dengan. Oke, dan jika kita jalankan, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Hal itu karena kita belum menampilkan isi dari variabel tersebut. Cara untuk menampilkan isi dari sebuah variabel itu sama seperti sebelumnya, kita akan pakai fungsi yang namanya printf. Tapi di sini kita tidak akan memasukkan langsung apa yang ingin kita tampilkan. Tapi kita akan memasukkan nama dari variabelnya. Oke, caranya pertama kita lihat dulu jenis data apa yang ingin kita tampilkan. Karena data yang ingin kita tampilkan adalah bilangan bulat atau integer, maka kita akan menggunakan %i. Atau kalian juga bisa menggunakan %d. Tapi di sini saya akan pakai %i aja. Kemudian kita kasih koma setelah tanda petik. Lalu di sini kita akan masukkan
nama variabelnya, yaitu jari-jari. Jangan lupa kasih titik koma setelah membuat sebuah statement. Oke, jadi kita akan menampilkan sebuah data yang berupa %i atau integer yang kita ambil dari variabel jari-jari, yaitu yang ini. Oke, dan jika kita jalankan, akan muncul angka 4 yang diambil dari variabel jari-jari. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan deklarasi dan juga menginisialisasi isi dari variabel jari-jari. Tapi sebenarnya kita juga bisa kok langsung memasukkan data atau menginisialisasi variabel jari-jari ini langsung di satu baris. Yaitu caranya kita kasih sama dengan, lalu kita masukkan angkanya langsung. Nah, hal ini sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jika kita hapus dan kita jalankan kembali, maka dia sama-sama menampilkan angka 4. Oke, ini adalah cara membuat sebuah variabel yang dapat menampung bilangan bulat. Sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat variabel untuk bilangan pecahan. Di sini biasanya kita akan pakai tipe data float. Kemudian seperti sebelumnya, kita bisa memasukkan nama variabelnya bebas. Misalnya di sini aku akan buat sebuah variabel pi. Lalu langsung kita isi dengan 3,14. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke, dan saat kita jalankan, maka dia akan tetap 4. Kenapa? Karena di printf-nya dia masih mengambil data dari jari-jari. Sedangkan kita ingin menampilkan data dari variabel pi. Caranya tinggal kita ubah %i menjadi %f. Karena kita ingin menampilkan data berupa bilangan pecahan kan? Atau float. Kemudian jangan lupa mengganti nama variabelnya, yaitu pi. Jadi kita akan menampilkan data berupa bilangan pecahan yang diambil dari variabel pi. Oh iya, kalian juga bisa kok menulis keterangannya. Misalnya pi adalah %f. Jadi yang ini akan langsung ditampilkan ke layar. Kemudian %f ini akan diambil dari pi. Oke, sekarang kita coba jalankan. Maka pi adalah 3,140000. Pi adalah yang ini, itu diambil dari sini. Kemudian 3,140000 itu diambil dari %f pi ini. Kalian juga bisa menambahkan keterangan lainnya di sebelahnya. Oke, misal kita ingin menambahkan keterangan lagi dengan menuliskan koma, itu aja sih, titik. Dan saat kita jalankan, maka dia akan menampilkan sama seperti yang kita tuliskan. Tapi saat kalian lihat di sini 3,14, kok ada 0000 ya? Sedangkan yang jari-jari tadi dia nggak ada. Oke, karena di sini kita menggunakan %f atau pecahan. Di mana %f itu harus kita batasin jumlah angka di belakang komanya. Karena di sini jumlah angka di belakang komanya adalah 2, yaitu 1 dan 4, maka kita akan kasih titik 2 untuk memberikan batasan 2 angka di belakang koma. Jadi saat kita jalankan, dia akan menampilkan pi adalah 3,14, itu aja sih. Oke, jadi seperti itu. Misalnya kita kasih %.1f, maka saat kita jalankan, pi adalah 3,1 karena dia hanya satu angka di belakang koma. Oke, jadi kita sudah berhasil menampilkan satu buah variabel, yaitu variabel pi. Sekarang bagaimana sih cara menampilkan dua variabel atau lebih? Caranya adalah pertama kita tentukan dulu keterangan apa yang ingin kita tulis. Misalnya di sini. Oke, jadi cara mudahnya kalian bisa tentukan dulu apa yang ingin kalian tulis. Misalnya keterangannya di sini adalah jari-jarinya adalah bla 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 dan pi-nya adalah bla 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 bla. Dan sekarang tinggal kita ambil datanya. Karena jari-jari berupa bilangan bulat atau integer, kita akan menggunakan %i. Kemudian untuk data berikutnya,
kita akan ambil dari variabel pi, di mana variabel pi berupa float atau bilangan pecahan. Oleh karena itu, kita akan pakai %f. Jangan lupa dikasih batasan 2 angka di belakang koma. Oke, jadi kita sudah membuat keterangannya, yaitu jari-jarinya adalah %i yang akan kita ambil dari jari-jari, dan pi-nya adalah %f yang akan kita ambil dari variabel pi. Dan sekarang tinggal kita tulis nama dari variabelnya, yaitu jari-jari kemudian pi. Oke, jadi letak dari variabelnya itu harus urutan ya. Misal di sini data pertama itu diambil dari variabel jari-jari, maka kita tulis jari-jari di awal. Kemudian data kedua diambil dari variabel pi, maka kita tulis di urutan kedua. Dan jika kita jalankan, tada, jari-jarinya adalah 4 dan pi-nya adalah 3,14. Oh ya, jadi ada satu lagi tipe data yang biasa digunakan, yaitu char atau karakter, atau kita juga bisa sebut sebagai huruf. Kemudian seperti biasa kita masukkan nama variabelnya, misalnya huruf awal. Lalu kita isi dengan menggunakan petik 1. Misalnya kita isi dengan huruf U. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke, kita sudah membuat sebuah variabel yang namanya huruf awal. Kemudian berupa tipe datanya char atau karakter. Dan kita inisialisasi dengan huruf U. Oke, misal kita langsung aja tampilkan tanpa keterangan apa-apa. Jadi karena ini char, kita akan pakai %c untuk menampilkannya. Kemudian tinggal kita tulis nama variabelnya, yaitu huruf awal. Oke, jadi jika kita jalankan, yap, benar sekali seperti yang kalian tebak, akan muncul huruf U, karena diambil dari variabel huruf awal. Sekarang seperti sebelumnya kita akan tambahkan keterangan, misalnya huruf awal dari Udin adalah %c, yaitu diambil dari huruf awal. Saat kita jalankan, maka dia akan menampilkan huruf awal dari Udin adalah U. Sebenarnya char ini jarang kita gunakan, tapi akan sangat berguna jika kita sudah memasuki materi string. Tapi nanti aja kita akan bahas di topik berikutnya. Oke, mungkin kalian sampai sini bertanya-tanya, kenapa kita harus pakai variabel jika kita bisa menuliskannya langsung seperti ini? Oke, misal huruf awal dari Udin adalah U. Nah, kenapa kita harus pakai variabel? Padahal hal ini malah lebih mudah. Dan jika kita jalankan, ya hasilnya sama aja. Tapi kenapa sih kita harus pakai variabel? Oke, jadi alasannya misal ya, kita membuat sebuah program yang menampilkan. Oke, kita bayangin kita membuat sebuah program yang menampilkan pi adalah 3,14. 3,14 ditemukan oleh Udin. Nah, bayangin jika nilai pi-nya akan kita ubah menjadi 9,1165. Sehingga data yang lain juga kita harus ubahkan. Misal 9,1165. Oke, ini mungkin masih mudah dilakukan karena datanya hanya 2. Tapi bayangin jika kalian menampilkan 100 data atau bahkan 1000 data dari data pi ini, maka akan sangat mustahil untuk kalian ubah satu persatu. Oleh karena itu muncullah variabel, di mana kita bisa memunculkan data dari sebuah wadah yang nantinya akan kita isi. Oke, jadi itu dia alasan kita menggunakan sebuah variabel. Oke, jadi yang aku kasih tahu sebelumnya itu kita sebut sebagai gaya penulisan camel case, di mana huruf di awal kata itu huruf kecil, kemudian di kata selanjutnya itu huruf awalnya huruf besar. Kemudian ada gaya penulisan lain, misalnya Pascal case. Sama seperti camel case sebelumnya, tapi di huruf awal kata pertamanya itu pakai huruf besar.
Dan yang terakhir itu ada yang namanya snake underscore case, di mana semua hurufnya huruf kecil, tapi untuk spasinya dia menggunakan underscore. Aku sendiri biasanya menggunakan gaya penulisan camel case untuk membuat sebuah variabel. Kalian bisa bebas mau pakai gaya penulisan yang mana. Yang penting kita harus konsisten untuk memakainya. Oke, jadi kita sudah bisa membuat sebuah variabel dan juga menampilkan isinya. Di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian jika variabel itu bisa kita ubah-ubah isinya. Oke, misal di sini kita ingin mengubah isi dari variabel jari-jari. Caranya kita tulis nama variabelnya yaitu jari-jari. Kemudian kita tulis angka yang ingin kita masukkan ke dalam variabel, misalnya 10. Oke, sampai sini isi dari variabel jari-jari sekarang adalah 10. Dan kita coba jalanin. Dia akan menampilkan jari-jarinya adalah 4. Waduh, kenapa di sini dia masih 4? Padahal isi dari variabel jari-jari sudah kita ubah dengan angka 10. Alasannya karena pada bahasa C, dia menjalankan programnya dari atas ke bawah. Oleh karena itu, di sini dia masih angka 4. Karena kita mengganti isi dari variabelnya setelah kita menampilkan datanya. Untuk membuktikannya, kita bisa copy fungsi printf-nya, kemudian kita paste setelah kita mengubah angkanya. Di sini kita bisa tambahkan kata sekarang untuk mempermudah kita memahaminya. Oke, jadi di sini kita buat sebuah variabel jari-jari, isinya 4. Lalu kita tampilkan dengan menggunakan printf. Setelah itu kita ubah jari-jarinya dan kita tampilkan untuk kedua kalinya. Kita coba jalankan, maka dia akan muncul jari-jarinya adalah 4. Jari-jarinya sekarang adalah 10. Oke, mungkin biar rapi, kita bisa menambahkan enter setelah angka 4. Berarti kita akan kasih enter di sini dengan cara menuliskan backslash n. Backslash ya, bukan slash. Kalau di keyboardku, backslash itu terletak di atas enter. Oke, jadi kita akan menampilkan jari-jarinya adalah %i, lalu enter. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan jari-jarinya sekarang adalah %i. Kita coba jalankan. Oke, ini dia jari-jarinya adalah 4. Itu diambil dari sini. Kemudian dia enter. Jari-jarinya sekarang adalah 10, yaitu diambil dari sini. 4 diambil dari variabel yang ini. Kemudian 10 itu diambil setelah kita mengubah nilai dari variabel jari-jari. Oke, jadi seperti itu cara mengubah isi dari variabel pada bahasa C. Konstanta itu sama seperti variabel, yaitu wadah yang kita bisa isi dengan berbagai macam tipe data. Tapi bedanya, kalau konstanta nilainya tidak dapat diubah, sedangkan variabel nilainya bisa diubah. Oke, jadi fungsi utama dari konstanta itu adalah mencegah kita untuk mengubah nilai dari suatu data yang nilainya itu tetap. Misalnya kita di sini ada variabel pi di mana isinya 3,14 dan kita tahu kalau pi ini nilainya tidak akan pernah berubah. Kita tidak mau kalau kita tidak sengaja mengubah pi-nya menjadi angka lain. Misal pi-nya kita tidak sengaja ubah jadi 2,15. Nah, kalau kita tidak sengaja merubah angka pi-nya, maka seluruh kodenya akan ikut berubah. Oleh karena itu, disinilah kita membutuhkan yang namanya konstanta. Caranya, kita tinggal menambahkan kata cons setelah kita membuat sebuah variabel. Sampai sini jika kita menjalankan programnya, maka dia akan error. Di sini IDE-nya memberitahu kalau variabel pi itu read only atau hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis ulang. Karena dia berupa konstanta kan. Jadi kita tidak bisa menulis ulang isi dari sebuah konstanta. Kita hapus dan kita jalankan kembali. Maka sama seperti tadi.
Di konstanta juga ada aturan penulisan. Kalau untuk konstanta, kita tidak boleh menggunakan huruf kecil seperti ini. Tapi kita wajib menggunakan huruf besar semua. Sebenarnya pakai huruf kecil tadi juga bisa kan? Tapi untuk standarisasi biasanya menggunakan huruf besar semua seperti ini untuk membuat sebuah konstanta. Agar jika kita suatu saat ingin baca ulang kodenya, kita tahu, oh ternyata pi ini adalah konstanta, tanpa melihat ulang deklarasinya. Gaya penulisan ini kita sebut sebagai upper case. Oke, jadi itu dia materi singkat tentang konstanta. Ada beberapa jenis operator. Yang pertama ada operator penugasan. Operator ini fungsinya untuk menetapkan suatu nilai pada variabel. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah pakai operator ini. Kemudian ada operator aritmatika. Kemudian kita akan masukkan nilainya dengan menggunakan operator penugasan. Dan di sini kita akan menggunakan operator aritmatika, yaitu tambah. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai pada variabel X dengan penjumlahan antara 2 dan 3 dengan menggunakan operator aritmatika tambah. Maka nilai dari X akan menjadi 5. Contoh lain dari operator aritmatika itu ada kurang, kemudian ada kali, di mana kita menggunakan simbol bintang, kemudian ada slash untuk bagi. Ada satu hal yang perlu diperhatikan saat kalian melakukan pembagian. Mungkin langsung saja aku akan kasih contohnya. Oke, jadi di sini kita ada 3 buah variabel. Yang pertama ada variabel X diisi dengan angka 5. Kemudian variabel kedua ada variabel Y, kita isi dengan angka 2. Kemudian ada variabel Z, di mana kita bagi isi dari variabel X dibagi dengan isi dari variabel Y, yaitu 5 bagi 2. Maka nilai yang seharusnya keluar adalah 2,5. Coba kita jalankan. Maka nilai yang keluar adalah 2. Waduh, kenapa 2 bukan 2,5? Hal itu karena kita menggunakan tipe data integer, bukan bilangan pecahan. Sedangkan 2,5 adalah bilangan pecahan. Sekarang kita coba ganti int pada z dengan float. Maka di printf-nya juga kita harus ganti menjadi %f. Maka saat kita jalankan, dia tetap 2,00. Hal itu karena untuk melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan pecahan, salah satu dari variabel ini harus berupa float. Kalian bisa membuat variabel X menjadi float atau variabel Y yang menjadi float. Mungkin sebagai contoh, di sini kita akan buat variabel X-nya yang menjadi float. Maka saat kita jalankan, hasilnya akan sesuai dengan semestinya. Selanjutnya, contoh lain dari operator aritmatika, itu ada yang namanya operator increment atau penaikan dan operator decrement atau penurunan. Misal contohnya di sini kita akan buat variabel X, lalu kita isi dengan angka 5. Dan di sini kita akan melakukan penaikan satu angka setelah nilai X. Caranya kita bisa tulis X, kemudian plus plus, titik koma. Dan kita akan munculkan hasilnya. Dan kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke, dan ternyata nilai dari X sekarang adalah 6. Kenapa 6? Karena kita telah melakukan penaikan satu angka setelah nilai X. Hal ini sama saja seperti kita menuliskan X sama dengan X ditambah 1. Oke, kita coba jalankan. Maka nilainya sama-sama 6. Tapi untuk mempersingkat penulisan, kita bisa menuliskannya dengan X plus plus. Jadi seperti itu dia contoh dari increment. Begitu pula dengan decrement atau penurunan, kita tinggal menuliskan min-min setelah nama variabelnya. Maka dia akan menurunkan satu angka setelah nilai variabelnya. Kita coba jalankan. Maka nilai X-nya sekarang adalah 4, yaitu 5 dikurang 1. Kemudian ada satu lagi contoh dari operator aritmatika.
yaitu kita sebut sebagai modulus atau hasil bagi. Contohnya misal di sini kita akan isi nilai dari variabel X dengan 5 modulus 3. Jadi variabel X akan berisikan sisa bagi dari 5 dibagi 3. Maka nilainya adalah 2. Mungkin cukup segitu saja materi untuk operator. Oke, sekarang kalian coba buat sebuah program yang menampilkan nilai dari Z, di mana nilai dari Z itu didapatkan dari X ditambah 9, lalu kita bagi dengan 2Y. Misalkan nilai X adalah 2 dan Y adalah 3, maka nilai dari Z adalah 1,83. Silakan kalian coba buat dulu, jika sudah kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat jawaban versiku. Oke, di sini langsung saja kita buat programnya. Yang pertama kita akan lihat jumlah variabelnya. Kalau dilihat dari soalnya, kita membutuhkan 3 buah variabel, yaitu variabel X, kemudian variabel Y, dan terakhir variabel Z. Lalu berdasarkan soalnya kita akan isi nilai variabelnya. X adalah 2, Y adalah 3. Oke, sekarang kita akan isi variabel Z. Kita akan lihat rumusnya, yaitu X ditambah 9 lalu kita bagi dengan 2Y. Kita akan tulis satu persatu dulu, yaitu X ditambah 9 lalu kita bagi dengan 2Y atau 2 dikali Y. Sampai sini jangan lupa kita bungkus dengan tanda kurung agar dia menjumlahkan X dan 9-nya dulu baru dibagi. Begitu juga dengan 2Y-nya, kita kasih kurung dulu agar dia mengalihkan dulu baru dibagi. Oh iya, ini kita seharusnya menggunakan float ya, karena hasilnya mungkin saja bisa jadi bilangan pecahan. Begitu juga dengan variabel lainnya, kita akan ganti jadi float saja. Oke, sekarang kita tinggal menampilkan isi dari variabel Z-nya menggunakan printf. Oke, sekarang programnya sudah selesai dibuat, kita akan coba jalankan. Maka nilainya adalah 1,8. Komentar adalah cara yang digunakan dalam mengoding untuk menjelaskan sesuatu, karena sebuah komentar tidak akan dijalankan oleh compiler. Misalnya di sini kita akan membuat komentar kalau ini sebenarnya adalah rumus luas persegi. Caranya kalian bisa tulis / 2 kali seperti ini. Lalu kalian tinggal masukkan penjelasan yang ingin kalian tulis. Misalnya di sini, ini adalah program menghitung luas persegi. Maka saat kita jalankan, programnya akan tetap berjalan dengan semestinya. Jadi itu dia singkat penjelasan tentang komentar. Oke, jadi di materi sebelumnya kita sempat bahas mengenai char. Tapi si char ini hanya bisa menyimpan satu buah huruf. Sedangkan di sini kita akan menyimpan sebuah string, atau sederhananya kita sebut sebagai kalimat. Untuk membuat string, caranya kita bisa tulis char, lalu nama variabelnya. Tapi di sini kita akan pakai kurung siku seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita masukkan isi dari variabel nama. Misalnya Udin. Jangan lupa titik koma. Dan langsung saja kita tampilkan isi dari variabel nama. Di sini kita tidak akan menggunakan %c untuk string, tapi kita akan pakai %s. Selanjutnya seperti biasa kita akan masukkan nama variabelnya. Maka saat kita jalankan, akan muncul isi dari variabel nama. Jadi seperti itu cara kita menyimpan sebuah string. Selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi input pada bahasa C. Ada dua fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah scanf, kemudian ada gets. Kita akan bahas yang scanf terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke contohnya. Pertama kita akan buat variabelnya terlebih dahulu, misalnya X,
Kemudian di sini kita tidak akan langsung mengisi variabel X, misal seperti ini, seperti sebelumnya. Tapi di sini kita akan mengisinya saat kita menjalankan programnya. Jadi caranya kita akan tuliskan F, lalu sama seperti printf, di sini kita akan masukkan format dari tipe data variabelnya. Karena kita akan memasukkan nilai ke variabel X, di mana variabel X adalah integer, maka di sini kita akan menggunakan %i. Kemudian kita akan kasih koma, dan di sini kita akan menggunakan simbol dan untuk mengetahui alamat memori dari variabel X. Jadi karena sebuah variabel itu terletak dalam memori, di mana memori itu punya alamatnya masing-masing. Oleh karena itu, jika kita ingin menginputkan sebuah nilai pada variabel, kita harus mengambil alamat memorinya. Caranya kita bisa menggunakan simbol dan. Kemudian, kita akan menampilkan isi dari variabel X. Maka saat kita jalankan, dia tidak akan muncul apa-apa. Padahal di sini kita bisa mengisikan sebuah nilai. Misalnya kita akan memasukkan nilai 11, lalu kita enter, maka dia akan mengembalikan nilai 11. Karena setelah kita meminta inputan kepada user, kita akan menampilkan nilainya langsung. Untuk mempermudah pemahaman kita akan membuat keterangan sebelum kita menampilkan datanya. Nilai yang Anda masukkan adalah X. Sekarang kita akan coba jalankan. Maka dia akan meminta inputan. Kemudian misal kita isi dengan angka 15. Maka dia akan mengembalikan nilai yang Anda masukkan adalah 15. Agar lebih jelas lagi, kita bisa membuat keterangan sebelum kita meminta inputan. Misalnya di sini adalah printf masukkan nilai X. Oke, jadi pertama kita akan memunculkan keterangan masukkan nilai X. Kemudian baru deh kita akan meminta inputan dengan menggunakan fungsi scanf. Lalu kita akan menampilkan datanya. Oke, langsung saja kita jalankan. Maka dia akan muncul keterangan masukkan nilai X. Itu berasal dari printf yang pertama. Kemudian di sini dia akan meminta inputan. Itu berasal dari scanf. Kita coba masukkan misal 100. Lalu kita enter. Maka dia akan menjalankan printf berikutnya. Yaitu nilai yang Anda masukkan adalah 100. Jadi seperti itulah cara kita memasukkan inputan dengan menggunakan scanf. Oke, untuk contoh lain, mungkin di sini kita akan membuat inputan untuk variabel string. Caranya kita bisa buat dulu variabel stringnya. Misalnya adalah nama. Kemudian di sini kita akan masukkan jumlah dari maksimal huruf yang akan kita masukkan. Misalnya kita akan memasukkan maksimal jumlah hurufnya adalah 10, maka kita akan masukkan nilainya 11. Kenapa 11? Karena dalam string bahasa C, itu di bagian akhir kalimatnya akan ada karakter khusus, yaitu /0, untuk menandakan kalau itu adalah sebuah string. Oleh karena itu, di sini kita akan tambahkan satu angka. Kemudian kita kasih titik koma seperti biasa. Selanjutnya, di sini kita akan buat perintah masukannya dengan menggunakan printf seperti sebelumnya. Masukkan nama Anda. Kalian bebas mau masukkan perintahnya seperti apa. Selanjutnya di sini kita akan membuat inputan untuk variabel namanya. Caranya kita tinggal tuliskan F lalu %s karena ini adalah string. Lalu kita tinggal tuliskan variabel namanya. Mungkin dari kalian ada yang notice kalau di sini kita tidak menggunakan simbol dan seperti biasanya. Karena untuk string dalam bahasa C, dia akan otomatis memberikan alamat memorinya. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi menambahkan simbol dan pada awal variabelnya. Sekarang kita tinggal tampilkan datanya. Nama yang Anda masukkan adalah %s yang diambil dari variabel nama. Sekarang kita akan coba jalankan. Maka kita akan disuruh masukkan nama kita. Misalnya adalah Udin. Kemudian kita enter. Maka dia akan menjalankan fungsi printf berikutnya, yaitu nama yang Anda masukkan adalah Udin. Tapi kita tidak bisa menginputkan scanf jika kita menggunakan spasi. Kita langsung aja coba.
Udin di Jambi. Di sini kita akan menggunakan spasi untuk menginputkan datanya. Maka setelah kita enter, dia hanya menangkapkan kata Udin. Hal itu karena jika kita menggunakan scanf dan kita menggunakan spasi untuk inputnya, maka inputan setelah spasi akan masuk ke scanf berikutnya. Oke, sebagai contoh mungkin di sini kita akan menggunakan variabel nama 1 dan nama 2. Oke, untuk contohnya di sini kita akan buat dua variabel, yaitu nama 1 dan nama 2, di mana bisa kita isi dengan string atau kalimat. Di sini kita akan masukkan perintah masukkan nama 1 dan nama 2. Selanjutnya kita akan meminta input nama 1. Lalu kita minta input lagi nama 2. Kemudian baru kita akan tampilkan datanya, yaitu nama yang Anda masukkan, nama 1 dan nama 2. Oke, kita coba jalankan. Masukkan nama 1 dan nama 2. Misal kita masukkan nama satunya dulu, Udin. Kemudian di sini kan tadi kita sudah memasukkan nama 1, yaitu Udin. Lalu dia akan lanjut dengan scanf kedua, yaitu nama 2. Kita akan masukkan misal Budi. Lalu kita enter. Maka dia akan melanjutkan dengan menjalankan printf berikutnya, yaitu nama yang Anda masukkan, Udin dan Budi. Nah, jika kita menggunakan scanf, kita bisa memasukkan dua scanf ini langsung dalam satu baris, yaitu dengan menggunakan spasi. Misal kita masukkan ulang, yaitu Udin, kemudian kita spasi, lalu kita masukkan Budi. Maka setelah kita enter, dia akan otomatis masuk ke scanf kedua. Jadi seperti itu sifat dari scanf. Atau ada cara yang lebih mudah lagi. Kalian bisa hapus scanf yang ini. Lalu di scanf yang ini, kita bisa masukkan lagi %s. Jadi dia langsung menerima dua buah inputan yang kita pisahkan dengan spasi. Di sini langsung saja kita masukkan dua variabelnya. Seperti di printf, urutannya harus sesuai. Data 1 untuk variabel pertama, data 2 untuk variabel kedua. Kita coba jalankan. Oke, masukkan nama 1 dan nama 2. Misal kita 11 Udin, lalu kita enter. Dia akan meminta inputan lagi, misal Budi. Maka sama seperti tadi. Oke, kita coba jalankan lagi. Misalnya Udin, lalu spasi, dan Budi. Lalu kita enter, maka sama juga. Jadi itu dia sifat dari scanf. Sebenarnya ini adalah suatu kelebihan dan juga kekurangan dari scanf. Karena kita tidak bisa menginputkan satu buah kalimat, tapi hanya satu kata saja. Untuk mengatasi hal tersebut, kita akan menggunakan satu fungsi yang namanya gets. Jadi gets ini sama seperti scanf, tapi dia khusus untuk memasukkan kalimat atau string. Cara pakainya, pertama kita siapkan dulu variabelnya. Kita kembalikan lagi ke variabel nama. Lalu scanf-nya kita hapus. Ininya kita pakai satu variabel aja. Oke, kemudian di sini kita tinggal tuliskan gets, lalu tab, lalu kita tinggal masukkan nama variabelnya, yaitu nama. Setelah itu kita kasih titik koma. Maka yang telah kita lakukan adalah pertama kita deklarasi dulu variabelnya. Kemudian di sini kita memunculkan perintah dari inputannya. Selanjutnya di sini kita akan meminta input dari user berupa string, karena di sini kita menggunakan gets. Kemudian seperti sebelumnya kita langsung menampilkan datanya dengan menggunakan printf. Sekarang kita coba jalankan. Maka dia akan muncul perintahnya, masukkan nama Anda. Kemudian kita disuruh mengisikan inputan. Misal Udin di Jambi. Setelah kita tekan enter, dia akan menjalankan printf yang ini. Dan dia akan menginputkan seluruh kalimatnya. Dan itu dia fungsi dari gets.
Sekarang kalian bisa coba buat sebuah program yang meminta input alas dan tinggi segitiga kepada user, lalu kalian tampilkan hasil perhitungan luas segitiganya. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa kembali ke video ini dan melihat jawaban versiku. Oke, untuk membuat program tersebut, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menginputkan alas dan tinggi segitiganya. Yang kedua, kita akan memproses luas dari segitiga tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menampilkan hasil dari perhitungan luas segitiganya. Oke, kita langsung saja mulai dari menginputkan alas dan tinggi segitiganya. Di sini kita langsung saja buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu kita akan buat variabel alas dan tinggi. Kita akan menggunakan float untuk tipe datanya, karena hasilnya nanti ada kemungkinan bakal jadi bilangan pecahan. Kita akan buat variabel alas dan variabel tinggi. Kemudian kita akan buat juga variabel hasil dari perhitungannya, yaitu variabel luas segitiga. Kita langsung saja buat perintah masukannya menggunakan printf. Masukkan panjang alas dan tinggi segitiga. Setelah kita membuat perintahnya, kita akan menangkap input dari user dengan menggunakan scanf. Lalu kita tinggal tulis nama variabelnya. Oh ya, di sini kita langsung saja masukkan 2 buah %f dan 2 buah nama variabelnya. Oke, karena kita sudah ada datanya, yaitu data alas dan tinggi, sekarang kita bisa memproses datanya. Kita tinggal tulis nama variabel penampung hasilnya, yaitu luas segitiga. Lalu kita akan inisialisasi variabel luas segitiga dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kita tinggal tulis alas, lalu kita kali dengan tinggi, lalu kita akan bagi dengan 2. Di sini kita akan bungkus dengan menggunakan simbol kurung. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu berada di variabel luas segitiga. Sekarang kita tinggal tampilkan isi dari luas segitiga. Oke, maka program kita sudah selesai kita buat. Kita akan coba langsung jalankan programnya. Maka dia akan meminta inputan kepada user untuk memasukkan panjang alas dan tinggi segitiga. Misalnya panjang alasnya 5, lalu tinggi segitiganya 10. Lalu kita tekan enter. Maka luas segitiganya adalah 25. If-else adalah fungsi yang terdapat dalam bahasa C yang fungsinya untuk menjalankan suatu kode jika suatu kondisi terpenuhi. Agar tidak pusing, kita langsung saja masuk ke contohnya. Misalnya di sini saya ada variabel nilai yang isinya adalah 85. Misal di sini kondisi pertama, jika nilai lebih besar dari 75, maka kita akan tampilkan nilai terpenuhi. Selain itu, tampilkan nilai tidak terpenuhi. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika nilai lebih besar dari 75, maka kita akan menampilkan nilai terpenuhi. Kondisi kedua, selain dari itu, maka kita akan menampilkan nilai tidak terpenuhi. Cara untuk membuat programnya, di sini kita akan menggunakan if-else. Kita tinggal tulis if, lalu kita kasih buka kurung seperti ini. Lalu kita akan masukkan kondisi di dalam sini. Karena di kondisi pertama, jika nilai di atas 75, maka kita akan tulis nilai di atas 75. Nilai lebih besar dari 75. Jadi berapapun nilainya, jika lebih besar dari 75, maka kita akan menjalankan kode berikut ini yang kita akan bungkus dengan simbol kurung kurawal. Untuk kode yang dijalankan, yaitu kita akan menampilkan nilai terpenuhi. Apalagi kalau bukan printf untuk menampilkan pesan nilai terpenuhi. Oke, jadi berapapun isi dari variabel nilai, jika dia lebih besar dari 75, dia akan menjalankan program yang berada di dalam kurung kurawal ini. Oke, karena ada kondisi berikutnya, yaitu kondisi kedua. Selain dari itu, maka kita akan menampilkan nilai tidak terpenuhi. Untuk melakukannya kita bisa menggunakan else. Kemudian di sini kita tidak akan menggunakan
kurung seperti if, tapi kita langsung saja kasih kurung kerawal seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan kodenya, yaitu menampilkan nilai tidak terpenuhi. Oh iya, di sini kalian bisa menuliskan else-nya setelah kurung kurawal if, atau kalian bisa mengenternya terlebih dahulu. Oke, apa yang sudah kita lakukan adalah yang pertama kita sudah mendeklarasi dan menginisialisasi variabel nilai dengan nilai 85. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan variabel nilai, yaitu dengan menggunakan fungsi if. Sesuai namanya, jika kita bahasa Indonesia kan, if artinya jika. Jadi kita bisa baca jika nilai lebih besar dari 75, maka dia akan menjalankan kode ini. Selain dari itu, dia akan menjalankan ini. Jadi cara bacanya seperti itu. Karena nilainya 85, maka dia akan menjalankan fungsi if ini. Sedangkan fungsi else-nya tidak akan dijalankan. Kita langsung saja coba jalankan. Maka dia akan muncul nilai terpenuhi. Sekarang kita coba edit nilainya. Misal kita masukkan nilainya adalah 40. Maka jika kita jalankan kembali, nilainya tidak terpenuhi. Oke, jadi itu dia contoh dari if dan else. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu else if. Oke, untuk kasus berikutnya, di sini saya ada 3 kondisi, di mana kondisi pertama, jika nilainya lebih besar dari 90, maka kita akan menampilkan nilai Anda A. Kemudian di kondisi kedua, jika nilainya lebih besar dari 75, maka kita akan menampilkan nilai Anda B. Berikutnya adalah selain dari itu, maka kita akan menampilkan nilai Anda C. Untuk membuatnya, di sini kita akan menuliskan seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan syarat kondisinya, yaitu nilainya lebih besar dari 90. Nilai lebih besar dari 90. Lalu kita masukkan kode yang ingin kita jalankan, yaitu kode yang menampilkan nilai Anda A. Selanjutnya untuk kondisi kedua, karena dia masih ada syaratnya, yaitu jika nilainya lebih besar dari 75. Oleh karena itu kita akan menggunakan else if. Untuk else if kita membutuhkan kurung seperti ini. Lalu kita akan memasukkan syarat kondisinya, yaitu nilai lebih besar dari 75. Jika nilai lebih besar dari 75, kita akan menampilkan nilai Anda B. Dan kondisi terakhir adalah selain dari itu, tampilkan nilai Anda C. Karena di sini tidak ada syaratnya, oleh karena itu kita akan menggunakan fungsi else. Kemudian langsung kita masukkan kodenya. Oke, jadi apa yang sudah kita lakukan adalah pertama kita mendeklarasi dan menginisialisasi variabel nilai dengan nilai 40. Kemudian di sini ada 3 buah kondisi. Kondisi pertama, jika nilai lebih besar dari 90, maka dia akan menjalankan kode ini. Kondisi kedua adalah jika nilai lebih besar dari 75, maka dia akan menjalankan kode ini. Kondisi terakhir, selain dari itu, dia akan menjalankan kode ini. Karena kondisi sekarang adalah nilainya 40, maka dia akan menjalankan else ini. Oke, kita coba jalankan. Maka nilai Anda C. Sekarang kita akan coba mengganti nilainya. Misalnya 95. Kita coba jalankan. Maka nilai Anda A. Sekarang kita akan coba masukkan nilainya 80. Lalu kita jalankan. Dan nilai Anda B. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai if else. Oke, sekarang kalian bisa coba buat sebuah program yang meminta input angka kepada user. Lalu jika angkanya itu bilangan positif, maka tampilkan angka tersebut adalah positif. Kemudian jika angka yang dimasukkan itu negatif, maka kalian tampilkan angka tersebut adalah negatif. Dan terakhir, jika angkanya itu 0, maka kalian tampilkan angka tersebut adalah 0. Kalian bisa kerjakan dulu, jika sudah kalian bisa kembali ke video ini dan lihat jawaban versiku. Oke, yang pertama kita akan melakukan input untuk angka yang nantinya akan kita cek. Langkah kedua, kita akan melakukan pengecekan apakah itu positif angkanya atau negatif. Dan yang terakhir kita akan munculkan keterangannya. Oke, pertama kita akan mulai dari input angka dulu.
Untuk melakukan input angka, pertama kita harus buat variabel yang menampung inputannya. Di sini kita akan menggunakan int untuk bilangan bulat, kemudian nama variabelnya. Di sini saya akan pakai nama angka aja. Kemudian titik koma. Kemudian tidak akan kita isi dulu karena yang mengisikan nilainya adalah user. Oke, setelah itu kita akan membuat perintah inputannya menggunakan printf. Masukkan angka. Kemudian kita akan menangkap isi dari inputan user. Di sini kita akan menggunakan scanf. Lalu kita tulis nama variabelnya. Oke, sampai sini dia akan menampilkan masukkan angka, lalu kita akan menangkap input dari angkanya. Maka sampai sini angka sudah diisi oleh user. Oke, jadi di sini karena kita ingin mengecekkan bilangan positif atau negatif, kita harus tahu dulu bilangan positif itu apa dan bilangan negatif itu apa. Jadi bilangan positif adalah bilangan yang di atas 0. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang di bawah 0. Oleh karena itu kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai patokannya. Karena angkanya itu berada di variabel angka, kita akan tulis angka. Kemudian kita akan cek apakah angka lebih besar dari 0. Jika iya, maka kita akan memunculkan keterangannya. Ini kita pindahkan ke atas saja. Kita akan munculkan menggunakan printf. Angka tersebut adalah positif. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap angka negatif. Caranya kita bisa menggunakan else if. Kita tulis else lalu if, kemudian kita masukkan syaratnya, yaitu adalah angka di bawah 0. Jika angka di bawah 0, kita akan munculkan tulisan angka tersebut adalah negatif. Kita kasih titik koma dan sisanya itu berarti adalah 0. Kita bisa menggunakan else. Lalu kita kasih kurung kurawal dan di dalamnya kita isi printf angka tersebut adalah 0. Kenapa kita menggunakan else bukan else if? Karena bilangan yang nggak masuk ke dalam sini itu hanya 0. Jadi kalau dia 0 sudah pasti masuk ke else ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, dia akan meminta inputan masukkan angka. Misal kita masukkan bilangan positif 2. Lalu kita enter. Maka dia akan memunculkan keterangan angka tersebut adalah positif. Kita coba jalankan sekali lagi. Misal kita masukkan negatif 10. Lalu kita tekan enter. Maka angka tersebut adalah negatif. Oke, jadi program kita sudah berhasil kita buat. Oke, jadi selain if else ada cara pengkondisian yang lain, yaitu kita bisa menggunakan switch. Untuk membuatnya, di sini kita akan coba buat dulu variabelnya, misalnya hari. Lalu kita isi dengan angka 1. Kemudian di sini kita akan buat pengkondisian. Jika isi dari variabel hari adalah 1, maka kita akan menampilkan hari Senin. Kemudian jika harinya 2, hari Selasa dan berikutnya sampai hari Minggu. Caranya di sini kita bisa menggunakan switch. Lalu kita akan memasukkan expressionnya, yaitu variabel yang menjadi penentu pengkondisiannya, yaitu adalah hari. Kemudian di sini agak berbeda dengan if else, kita akan menggunakan fungsi namanya case, atau dalam bahasa Indonesia adalah kasus. Kita bisa tekan tab, lalu kita disuruh masukkan expressionnya lagi. Misal kasusnya adalah 1, maka kita akan menjalankan printf hari Senin. Oke, jadi kita bisa baca, kita akan berpindah, yang menjadi penentunya adalah hari. Jika kasusnya 1, maka jalankan kode ini. Jadi seperti itu cara baca switch case. Kemudian tidak lupa kita tambahkan break di akhir kodenya. Sekarang kita tulis aja dulu breaknya. Aku akan jelaskan di case kedua. Di sini kita akan tulis case lagi. Lalu kita tekan tab. Maka dia akan otomatis merapikan case-nya sendiri. Di sini kita tinggal masukkan kasusnya apa. Yaitu 2. Jadi jika kasusnya 2, maka kita akan menampilkan hari Selasa. Jangan lupa di break. Jadi alasan kita menggunakan break agar dia berhenti menjalankan kasusnya. Jika kita tidak menggunakan break,
dia akan melanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu printf hari Senin. Oleh karena itu, kita membutuhkan fungsi break, agar setelah menjalankan kasus 1, dia tidak menjalankan kasus berikutnya. Oke, kita akan coba jalankan dulu. Maka dia akan menampilkan hari Senin. Dan jika kita hapus breaknya, lalu kita jalankan kembali, dia akan menampilkan hari Senin, lalu hari Selasa, karena dia menjalankan kasus kedua. Jadi itu dia fungsi dari break. Sekarang kita akan lanjutkan kodenya sampai hari Minggu. Oke, di sini kita sudah menuliskannya sampai case 7 atau kasus 7, yaitu hari Minggu. Sekarang kita akan coba ubah harinya menjadi 5. Maka dia akan menjalankan case yang 5, yaitu hari Jumat. Kita coba jalankan. Yap, dia akan menampilkan hari Jumat. Kita coba masukkan misalnya 0. Nah, karena 0 tidak ada di dalam case-nya, dia tidak akan menjalankan apa-apa. Tapi kita bisa kok menjalankan jika kondisinya itu tidak ada. Caranya kita bisa buat fungsi default. Di sini kita bisa masukkan kode apa yang akan kita jalankan jika tidak ada kasus yang sesuai. Misalnya data salah. Jadi, apapun yang terjadi jika tidak ada kasus yang sesuai, dia akan menjalankan fungsi default ini. Karena harinya adalah 0, maka dia akan menjalankan fungsi default ini. Kita coba jalankan. Maka data salah. Oke, jadi itu dia fungsi dari switch case. Oke, sekarang kalian bisa coba buat sebuah program yang menampilkan harga tiket kereta api, yaitu ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Lalu kalian buat inputan kepada user. Jika user memilih tiket ekonomi, maka tampilkan harga tiket 150.000. Jika user memilih tiket bisnis, maka tampilkan harga tiket 250.000. Dan jika user memilih tiket eksekutif, maka tampilkan harga tiket 350.000. Dan jika user salah memasukkan pilihannya, kalian bisa menampilkan pilihan Anda salah. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu, lalu jika sudah selesai, kalian bisa kembali ke video ini dan melihat jawaban versiku. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membuat program tersebut. Yang pertama, kita akan memasukkan inputan dari user. Yang kedua, kita akan melakukan pengkondisian berdasarkan inputan yang telah dilakukan oleh user. Oke, sepertinya itu aja. Oke, kita langsung saja membuat inputannya. Di sini kita akan menampilkan dulu daftar tiketnya menggunakan printf. Kemudian di sini kita akan memasukkan list menunya. Kemudian di sini kita akan enter. Lalu kita masukkan yang pertama adalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bisnis. Dan yang terakhir adalah eksekutif. Lalu kita buat perintah masukannya, yaitu pilihanmu. Oke, jika terlalu panjang seperti ini, kalian bisa tekan enter, lalu dia akan otomatis menambahkan simbol petik seperti ini. Kita bisa tekan enter seperti ini juga kita tekan enter, dan ini. Aku rasa ini hanya bisa dilakukan oleh Client. Untuk IDE lain aku kurang tahu ya bisa atau enggak. Tapi ini agar lebih rapi aja sih. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan scanf untuk menerima inputan dari user. Oh ya, sebelumnya kita harus membuat variabelnya dulu. Karena kita akan memasukkan angka 1 sampai 3, maka kita akan menggunakan variabel int. Lalu kita masukkan nama variabelnya. Setelah itu kita tinggal isi scanf-nya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat program untuk menampilkan list dari daftar tiket, lalu kita menerima inputan dari user. Sekarang karena kita sudah ada data inputannya, kita tinggal melakukan pengkondisian. Di sini kita akan menggunakan switch case. Kita akan masukkan expression-nya, yaitu variabel penentunya adalah pilihan. Kemudian kita akan tulis case pertama, case 1, dan sekarang kita tinggal menampilkan keterangan harganya menggunakan printf. Harga tiket 150.000. Kemudian jangan lupa kita break agar dia bisa keluar dari switch case-nya. Sekarang kita tinggal lanjutkan sampai kelas eksekutif.
Oke, sekarang kita sudah membuat kasusnya atau case-nya sampai kelas eksekutif atau yang nomor 3. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi default-nya atau jika user salah memasukkan input. Jika user salah memasukkan inputannya, kita bisa tuliskan pilihan Anda salah. Atau sebenarnya bebas kalian mau menuliskan keterangan apa. Kemudian kita akan tulis break. Oke, sekarang program kita sudah selesai dibuat. Kita akan coba jalankan. Maka dia akan menampilkan daftar tiket kereta api. Dan di sini kita disuruh pilih mau kelas ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Misalnya kita akan pilih kelas ekonomi. Lalu kita tekan enter. Maka dia akan muncul keterangan harga tiket 150.000. Jika kita jalankan ulang, lalu kita pilih misalnya yang eksekutif, yaitu nomor 3. Maka dia akan muncul harga tiket 350.000. Atau misal kita salahkan inputannya misal nomor 0, lalu kita tekan enter, maka dia akan muncul keterangan pilihan Anda salah. Oke, program kita sudah selesai dibuat. While adalah suatu fungsi dalam bahasa C yang digunakan untuk mengulangi suatu kode jika suatu kondisi terpenuhi. Cara pembuatannya kita bisa buat misalnya ada sebuah variabel i sama dengan 0. Lalu selama i lebih kecil dari 10, maka dia akan menampilkan selamat datang. Untuk membuat hal ini kita membutuhkan yang namanya while. Jadi selama i lebih kecil dari 10, maka kita akan menampilkan selamat datang. Oke, saat kita jalankan, maka dia akan ngebug seperti ini. Dia akan melakukan looping atau perulangan secara terus-menerus tanpa henti. Kita bisa stop. Oke, hal itu karena nilai i itu akan selalu 0 karena tidak kita ubah. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan operator aritmatika increment atau penaikan. Jadi selama satu kali dijalankan, dia akan menaikkan satu angka dari nilai i-nya. Kemudian di perulangan berikutnya, dia akan menaikkan terus hingga nilai i-nya itu tidak sesuai dengan syaratnya, yaitu lebih kecil dari 10. Jadi misal nilai i-nya sekarang 10, maka dia akan keluar dari looping ini. Oke, kita coba jalankan. Maka dia akan menjalankan selamat datang 10 kali. Agar rapi kita bisa tambahkan \n untuk melakukan enter. Kita coba jalankan. Maka dia akan menjalankan selamat datang sebanyak 10 kali. Karena kita notice di sini ada variabel i yang terus bertambah, kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan suatu hal. Misal kita akan tampilkan hari ke persen i. Lalu kita ambil data dari variabel i. Oke, jadi kita akan menampilkan hari ke persen i yaitu diambil dari data i, di mana variabel i akan terus bertambah setiap kali perulangannya dijalankan. Oke, dia akan menjalankan hari ke-0 sampai hari ke-9. Kenapa hari ke-10-nya tidak? Karena 10 itu tidak lebih kecil dari 10, tapi mereka itu sama dengan. Oleh karena itu, dia tidak akan menjalankan jika nilainya sudah 10. Oke, jadi itu dia fungsi dari while. Selanjutnya, ada yang namanya fungsi do while. Fungsi ini sama seperti fungsi while sebelumnya, tapi fungsi do while akan menjalankan programnya sebanyak 1 kali sebelum dilakukan pengecekan untuk dilakukan perulangan. Untuk membuatnya kita bisa tulis do, lalu tab, kemudian kita akan masukkan program yang ingin kita jalankan. Oke, misalnya program yang seperti sebelumnya. Oke, setelah kita menuliskan do, sekarang baru deh kita akan melakukan pengecekan dengan menuliskan while. Lalu di sini kita akan masukkan kondisinya, yaitu selama i lebih kecil dari 10. Oke, jadi kita bisa baca do atau lakukan codingan ini, kemudian baru cek apakah i lebih kecil dari 10. Oh iya, di sini kita lupa melakukan increment. Oke, saat kita jalankan,
maka dia sama seperti sebelumnya, hari ke-0 sampai hari ke-9. Kita lupa memasukkan enter. Oke, tapi kalau begini kan sama aja dengan while sebelumnya. Mungkin untuk kasus ini akan sama, tapi di beberapa kasus hal ini akan sangat berguna untuk kita pakai. Misalnya kita akan buat program. Oke, jadi di sini misalnya kita akan buat program yang menampilkan beberapa menu, lalu kita akan masukkan input pilihan menu yang kita pilih. Yaitu yang pertama menu 1 hitung nilai rapor, menu 2 bla bla bla, dan yang terakhir itu ada menu exit, yaitu nomor 0. Nah, jika kita memilih menu antara 1 sampai 2, kita akan menjalankan fungsi tertentu. Tapi jika kita memilih 0, kita akan keluar dari perulangan ini. Disinilah kita menggunakan fungsi do while. Jadi setelah kita memasukkan inputan ke variabel ulangi, kita akan melakukan pengecekan apakah ulangi tidak sama dengan 0. Jadi berapapun nilainya, kalau yang kita masukkan itu tidak sama dengan 0, maka program ini akan terus melakukan looping. Tapi jika kita memasukkan 0, programnya akan keluar dari loopingnya. Kita coba jalankan, maka di sini kita disuruh pilih menu berikut. Misalnya kita pilih 1, maka programnya akan menampilkan ulang menu tersebut. Hingga kita memasukkan angka 0, maka programnya akan keluar. Jadi seperti itu cara penggunaan do while. For itu sama fungsinya seperti while dan do while sebelumnya, yaitu untuk melakukan perulangan. Bedanya, for ini lebih baik digunakan jika kita tahu berapa kali perulangan yang akan kita lakukan. Jika kita tidak tahu berapa kali perulangan yang kita lakukan, kita lebih baik menggunakan while atau do while. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh penulisannya. Misalnya di sini kita akan menampilkan hari ke-1 sampai 10. Dalam kasus ini, lebih baik kita menggunakan fungsi for untuk melakukan pengulangannya. Caranya kita bisa tulis for lalu tekan tab. Di sini kalian bisa lihat ada satu buah statement, yaitu int i sama dengan 0. Statement ini dijalankan satu kali saat pertama kali perulangan dijalankan. Kemudian ada statement kedua, yaitu i lebih kecil 0. Di sini kita bisa masukkan jumlah dari perulangan yang kita inginkan. Misalnya 10. Karena kasus kita adalah pengulangan hari dari ke-1 sampai 10. Kemudian di sini ada i++. Fungsinya adalah sama seperti increment while sebelumnya, yaitu untuk menambah nilai dari i-nya agar dia bisa keluar dari looping ini. Sekarang kita tinggal masukkan programnya, yaitu menampilkan hari ke-1 sampai 10. Kita bisa tulis printf seperti sebelumnya. Maka saat kita jalankan, dia akan menampilkan hari ke-0 sampai hari ke-9. Kita lupa menambahkan enter. Oke, karena kasus kita ingin menampilkan hari ke-1 sampai ke-10, di variabel i ini kita bisa menambahkan 1. Kita tulis saja i tambah 1. Jadi saat kita jalankan, dia akan menampilkan hari ke-1 sampai hari ke-10. Oke, jadi itu dia singkat penjelasan tentang for. Oke, sekarang kalian bisa coba buat sebuah program yang menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 20. Kalian bisa melakukan pengecekan apakah angkanya genap atau ganjil dengan menggunakan fungsi if pada bahasa C. Kalian bisa kerjakan dulu, lalu jika sudah selesai, kalian bisa kembali ke video ini dan lihat jawaban versiku. Oke, untuk membuat program ini kita akan menggunakan fungsi for dan if. Kenapa kita menggunakan fungsi for bukan while? Karena kita sudah tahu berapa kali kita akan mengulangi pengulangannya, yaitu sebanyak 20 kali. Kita langsung saja tulis for, lalu di tab. Lalu di sini kita akan ubah isi dari variabel i menjadi 1. Karena kita akan memulai pengulangannya dari 1. Kemudian kita akan masukkan di sini 20 karena kita akan memberhentikan pengulangannya saat dia berjumlah 20. Tapi di sini kita akan menambahkan simbol sama dengan agar 20 ini juga ikut terhitung.
bukan sampai 19. Kita akan coba lihat apakah perulangan kita berhasil dengan menggunakan printf, lalu %i, lalu kita tampilkan nilai i-nya. Saat kita jalankan, maka dia akan memunculkan angka 1 sampai 20. Berarti looping kita sudah berhasil kita buat. Sekarang kita tinggal mengecek tiap i-nya. Kita akan menggunakan if untuk melakukan pengecekan. Karena kita ingin mengecek apakah bilangan tersebut ganjil atau genap, di sini kita bisa menggunakan operator aritmatika modulus. Karena jika suatu bilangan ganjil, itu kita modulus dengan angka 2, maka hasilnya adalah 1. Karena dia harus menambahkan satu angka agar bisa menjadi bilangan genap. Sedangkan jika bilangannya itu genap, jika kita mod 2, maka hasilnya akan selalu 0 karena bilangan tersebut sudah pasti bisa dibagi 2. Sekarang tinggal kita tulis i mod 2 karena kita ingin menampilkan bilangan ganjilnya. Artinya saat di mod 2 itu hasilnya adalah 1, kita bisa tulis saja seperti ini, tidak sama dengan 0. Jadi berapapun hasilnya jika bilangan i kita mod 2, jika hasilnya tidak 0, maka dia akan menjalankan fungsi berikut ini. Yang artinya saat itu bilangannya adalah ganjil. Sekarang tinggal kita munculkan bilangannya menggunakan printf. Maka saat kita jalankan, dia akan menampilkan bilangan ganjil dari angka 1 sampai angka 20, di mana yang terakhir adalah 19. Dengan begitu artinya program kita sudah berhasil kita buat. Oke, videonya kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat.